Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dede Jumyati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN Pasibuyut 1, Kabupaten Serang. Di sini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam kegiatan ini, ada 3 pertanyaan yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang terakhir, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Pertanyaan nomor 2 yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun anak agar mereka tidak salah arah. Pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik, akan mendorong siswa menjadi lebih aktif, sehingga mereka dapat mengimplementasikan pengetahuannya. Lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu, memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku. Di antaranya sebagai berikut. 1. Saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat bakat dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, membuat kesepakatan belajar di kelas. Dan yang terakhir, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa. Dari kegiatan tersebut, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu: 1. Dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Dan yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.